lihat pembagian suku banyak dengan pembagi berbentuk AX tambah kurang B, atau dikatakan berbentuk linier tetapi koefisien X-nya tidak satu. Ada nanti dua caranya. Yang pertama menggunakan cara biasa atau cara bersusun ke bawah. Contohnya adalah tentukan hasil bagi dan sisa pembagian 2x pangkat 3 dikurang 11x ditambah 10 dibagi dengan 2x dikurang 5 dengan cara bersusun ke bawah seperti biasanya. Seperti ini. Nah, itu x kuadrat itu adalah hasil bagi dari 2x pangkat 3 dengan 2x. Lalu dikalikanlah x kuadrat dengan 2x dikurang 5. Hasilnya adalah 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat. Lalu kemudian dikurangkan, hasil pengurangannya adalah 5x kuadrat dikurang 11x ditambah 10 karena sudah diturunkan satu suku dari atas. Lalu kemudian dibagikanlah 5x kuadrat dengan 2x yang hasilnya adalah 5/2x. Dikalikan kembali, hasil kalinya adalah 5x kuadrat dikurang 25/2x. Dikurangkan seperti biasa. Nah, dapat hasil pengurangannya 3/2x ditambah dengan 3/2x, lalu kemudian diturunkanlah 10. Sehingga sekarang kita akan bagikan 3/2x dengan 2x. Nah, hasilnya adalah 3/4, dikalikan 3/4 dengan 2x dikurang 5. Hasilnya adalah 3/2x dikurang 15/4. Dikurangkan, maka dapat hasil pengurangannya 55/4. Maka hasil baginya adalah x kuadrat ditambah 5/2x tambah 3/4. Sisanya adalah 55/4. Nah, kita lanjutkan pembagian suku banyak dengan AX tambah kurang B dengan cara yang kedua, yaitu cara Horner. Nah, jadi yang pertama, kamu harus tahu dulu faktor pengali dari AX tambah kurang B. Jadi kalau pembaginya berbentuk AX tambah B, maka faktor pengalinya adalah negatif B per A. Dari mana diperoleh negatif B per A? Ya, cara gampangnya itu adalah menjadikan AX tambah B 0. Kemudian ditentukanlah X-nya. Itulah faktor pengalinya. Jadi agak sedikit berbeda dengan pembagi yang berbentuk X tambah kurang B. Nah, lalu selanjutnya, jika pembaginya AX dikurang B, faktor pengalinya adalah B per A. Sama seperti AX tambah B tadi, B per A itu diperoleh dengan menjadikan AX dikurang B sama dengan 0. Maka dapatlah faktor pengalinya B per A. Tetapi ingat ya, bukan berarti pembagi itu 0. Nah, jadi pembagi tidak boleh 0. Contohnya sama dengan contoh yang pertama tadi, yaitu pembagian dengan cara bersusun ke bawah. Contohnya adalah 2x pangkat 3 dikurang 11x ditambah 10 dibagi dengan 2x dikurang 5. Nah, berarti faktor pengalinya adalah 5/2. Maka dibuatlah skema atau bagan. Nah, seperti ini. Di luar bagan ditulis 5/2, itulah tadi faktor pengalinya. Lalu kemudian di dalam bagan itu berurutan dituliskan koefisien dari suku-suku pada suku banyak tersebut, mulai dari koefisien X pangkat tertinggi, yaitu tadi X pangkat 3, itu koefisiennya 2, kemudian mundur koefisien X kuadrat, kemudian mundur koefisien X pangkat 1, lalu kemudian terakhir adalah koefisien X pangkat 0, atau dikatakan di sini adalah konstanta tetap. Lalu 2 ditambahkan dengan 0 sama dengan 2. Selanjutnya 2 dikalikan dengan 5/2, hasilnya adalah
Kemudian 0 ditambahkan dengan 5, hasilnya adalah 5. 5 dikalikan dengan 5/2, hasilnya adalah 25/2. Kemudian dijumlahkan, hasil penjumlahannya 3/2. 3/2 dikalikan dengan 5/2, hasilnya adalah 15/4. Kemudian dijumlahkan ke bawah hasilnya, maka diperoleh 55/4. Nah, jadi 55/4 itu merupakan sisa pembagian. Lalu bilangan di sebelah kiri 55/4 berturut-turut itu adalah koefisien hasil bagi. Dimulai tadi dari koefisien X kuadrat. Karena apa? Karena koefisien hasil bagi merupakan derajat hasil bagi merupakan derajat pembagi dikurangi dengan derajat yang dibagi dikurangi dengan derajat pembagi. Itulah derajat hasil bagi. Sehingga tadi karena yang dibagi berderajat 3, sementara pembagi berderajat 1, maka otomatis hasil bagi berderajat 2. Jadi 2, dalam hal ini 2 adalah koefisien X kuadrat. Kemudian 5 adalah koefisien X pangkat 1, jadi mundur dia. Lalu 3/2 adalah koefisien dari X pangkat 0. Dan sisanya tetap 55/4. Tapi dalam hal ini ada perbedaannya. Di mana perbedaannya? Nah, di sini perbedaannya. Nah, jadi hasil bagi yang tertulis di situ, hasil baginya, tadi kan koefisien X kuadrat itu 2. Koefisien X pangkat 1, 5. Koefisien X pangkat 0, 3/2. Seluruhnya itu masih harus dibagi dengan 2. Yaitu tadi koefisien dari X pada pembagi. Koefisien X pada pembagi. Tadi kan pembaginya 2X dikurang 5. Pembagi tadi 2X dikurang 5. Berarti koefisien X-nya adalah 2. Sehingga hasil bagi yang tertulis pada cara Horner ini masih dibagi lagi sebesar koefisien A. Maka dibagi 2 dia itu. Maka sama nanti hasilnya. Dengan cara bersusun ke bawah tadi. Sehingga diperoleh hubungannya adalah bahwa 2X pangkat 3 dikurang 11X ditambah 10 sama dengan 2X kurang 5 dikali X kuadrat tambah 5/2X ditambah dengan 3/4 ditambah dengan 55/4. Ya, sama kan dengan yang tadi dengan cara bersusun ke bawah atau cara biasa. Jadi ini tidak mungkin berbeda. Karena soalnya sama. Kalau tidak sama berarti ada salah proses. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya. Pembagian suku banyak dengan pembagi berbentuk kuadrat, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C. Syaratnya di sini bahwa A-nya tidak sama dengan 0. Kira-kira kenapa A-nya tidak boleh 0? Karena jika A-nya 0, maka bentuk itu bukan kuadrat namanya, melainkan bentuk linier. Nah, jadi ada syaratnya ya. Nah, di sini bentuk kuadrat itu dapat difaktorkan ataupun tidak dapat difaktorkan. Maka untuk menentukan hasil bagi dan sisa pembagiannya dapat ditentukan dengan menggunakan cara bersusun ke bawah. Ya, kalian pasti sudah tahu semualah bagaimana cara membagikan suku banyak dengan cara bersusun ke bawah. Dan cara yang kedua di sini menggunakan sifat kesamaan suku banyak. Nah, ingat kembalilah kesamaan suku banyak itu seperti apa dan apa syaratnya. Bagaimana cara mendapatkan koefisiennya. Nah, langsung saja hubungan dari kesamaan suku banyak itu di sini dituliskan bahwa fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c ditambah dengan hx ditambah dengan px tambah q. Atau bahwa suku banyak yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi tambah dengan sisa. Nah, di sini kan sisanya dibuat px tambah q, berarti dia berderajat 1. Kenapa berderajat 1 sisanya? Karena tadi pembaginya kan berderajat 2. Sehingga sisa pembagian itu adalah derajat yang dibagi, derajat pembagi dikurangi dengan 1. Sehingga di sini dipastikan bahwa sisa pembagiannya
itu berderajat 1. Boleh ke berderajat 0? Ya boleh. Pokoknya paling besar berderajat 1 lah. Kalau pembaginya berderajat 2, maka sisa pembagiannya paling besar berderajat 1. Sehingga hubungan antara yang dibagi, pembagi, hasil bagi, dan sisa pembagian dapat dituliskan seperti ini. Seperti dalam kotak warna hitam ini dan tulisan berwarna kuning. Ditulis fx sama dengan ax kuadrat tambah x tambah c dikali dengan hx tambah dengan px tambah q. Itulah hubungannya menggunakan kesamaan suku banyak. Nah, di sini dikatakan bahwa derajat yang dibagi lebih besar atau sama dengan derajat pembagi. Dan derajat hasil bagi sama dengan derajat yang dibagi dikurangi dengan derajat pembagi. Nah, kita lihat contohnya dengan cara bersusun ke bawah. Soalnya adalah tentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 3x tambah 6 dengan pembagi berbentuk x kuadrat tambah x dikurangi dengan 1. Nah, dengan cara bersusun ke bawah, nah seperti ini. Seperti biasa, kita anggap bahwa pada yang dibagi hanya ada 2x pangkat 3. Pada pembagi hanya ada x kuadrat. Lalu dibagikanlah 2x pangkat 3 dengan x kuadrat. Nah, hasilnya adalah 2x. 2x dikalikan dengan x kuadrat tambah x kurang 1. Hasilnya 2x pangkat 3 tambah 2x kuadrat dikurang 2x. Kemudian dikurangkan. Diperoleh hasilnya negatif x kuadrat ditambah 5x tambah 6. Dibagikan lagi. Hasilnya adalah negatif 1. Negatif 1 itu dari mana? Dari pembagian negatif x kuadrat dengan x kuadrat. Hasilnya negatif 1. Dikalikan lagi negatif 1 dengan x kuadrat tambah x kurang 1. Hasilnya adalah negatif x kuadrat dikurang x ditambah 1. Dikurangkan ke bawah. Maka hasilnya adalah 6x ditambah dengan 5. Jadi 6x tambah 5 tidak perlu lagi dibagikan dengan x kuadrat tambah x dikurang 1. Karena apa? Karena derajatnya sudah lebih rendah. Derajat yang akan dibagi sudah lebih rendah dari derajat pembagi. Jadi pembagian tidak lagi dilanjutkan. Cukup sampai di sini, maka sisa pembagiannya adalah 6x tambah 5. Jadi terbukti tadi bahwa sisa pembagiannya pasti berderajat 1. Nah, ini tuliskan seperti ini. Hasilnya 2x kurang 1 dan sisanya 6x tambah 5. Sehingga hubungannya adalah 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 3x tambah 6 sama dengan x kuadrat tambah x kurang 1 dikali dengan 2x kurang 1 ditambah dengan 6x tambah 5. Ya, nanti kalau cobakan aja. Kalikan saja, pasti itu benar. Nah, sekarang kita menggunakan hubungan kesamaan suku banyak. Tadi hubungannya adalah bahwa fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dikali dengan hx ditambah dengan sisa. Nah, dari sini bahwa derajat pembagi tambah derajat hasil bagi sama dengan derajat yang dibagi. Jadi, jika melihat derajat yang dibagi 3 dan derajat pembagi 2, maka dapat disimpulkan bahwa derajat hasil adalah 1. Derajat hasil bagi 1. Sehingga dimisalkan hasilnya berbentuk ax tambah b dan sisanya berbentuk px tambah q. Jadi sama-sama berderajat 1 tadi hasil dengan sisa. Nah, derajat hasil itu tadi kan derajat hasil sama dengan derajat yang dibagi dikurangi derajat pembagi. Sementara derajat sisa adalah derajat pembagi dikurangi dengan 1. Nah, jadi karena yang dibagi tadi berderajat 3, pembagi berderajat 2, maka sudah pasti bahwa hasil berderajat 1. Dimisalkanlah ax tambah b. Karena pembagi tadi berderajat 2,
maka dipastikan bahwa sisa itu berderajat 1, mungkin juga berderajat 0. Pokoknya paling tinggi dia berderajat 1, sehingga hubungannya adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c ditambah hx ditambah dengan sisa. Nah, jadi dapat ditulis seperti ini. Tadi kan yang dibagi itu adalah 2x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 3x tambah 6. Kemudian pembaginya berbentuk x kuadrat tambah x dikurang 1. Nah, lalu dikalikanlah itu dengan hasil bagi yang kita misalkan tadi dengan ax tambah b. Lalu tambahkan dengan sisa pembagian yang dimisalkan dengan px tambah q. Lalu dioperasikanlah ini ruas kanan ini. Nah, itulah dia hasil operasinya. Dioperasikan dengan cara mengalihkan. Pokoknya menggunakan prinsip kesamaan suku banyak lah. Nah, di sini nampak. Nah, seperti ini. Setelah disederhanakan. Lalu untuk ruas kanan ya, ruas kanan. Perhatikan saja ruas kanan, ruas kiri sudah tidak perlu lagi diganggu-gugat. Ruas kanan saja. Nah, di ruas kanan ini kan setelah dioperasikan tadi dengan langkah yang di atas, masih ada lagi suku yang sejenis, sehingga masih dapat disederhanakan. Nah, penyederhanaannya seperti ini. Udah, itu dia penyederhanaannya. Sehingga dia terpisah antara koefisien x pangkat 3 dengan koefisien x kuadrat, dengan koefisien x dan koefisien x pangkat 0. Nampak dia koefisiennya berapa. Jadi itulah yang akan kita bandingkan. Udah, diingatin ya. Nah, oke, itulah dia. Sehingga koefisien x pangkat 3 di ruas kanan ya. Nang jumur dah perwahojo. Koefisien x pangkat 3 itu a. Koefisien x kuadrat a tambah b. Koefisien x b kurang a tambah p. Dan koefisien x pangkat 0 adalah q dikurang b. Nah, selanjutnya ditulislah kesamaan matriks. Kesamaan suku banyak, bukan kesamaan matriks. Nah, begini tadi. Koefisien x pangkat 3. Udah, perhatikan yang di atas ya. Koefisien x pangkat 3 berarti kan di px-nya 2, di gx-nya a. Jadi ditulislah 2 sama dengan a. Itulah persamaan 1. Berarti sudah dapatlah langsung a, kan gitu. Kemudian koefisien x pangkat 2. 1 sama dengan a tambah b. Itulah persamaan 2. Kemudian koefisien x. b kurang a tambah b sama dengan 3. Persamaan 3. Koefisien x pangkat 0. 6 sama dengan q kurang b. Nah, dari uraian di atas tadi, diperolehlah bahwa A sama dengan 2, B sama dengan minus 1, P sama dengan minus 6, Q sama dengan 5. Nah, sehingga tadi kan sisanya berbentuk PX tambah Q. Kemudian hasilnya berbentuk AX tambah B. A-nya tadi kan 2. B-nya minus 1. Maka hasil baginya adalah 2x dikurang 1. Nah, sisanya tadi kan misalkan px tambah q. P-nya 6, q-nya 5. Maka sisanya adalah 6x tambah 5. Jadi sama kan dengan yang tadi. Nah ya, terima kasih. Ikhlaslah belajar, karena orang yang paling berilmu dan bijak di antara kita pun masih rajin belajar. Itu kata ya amang buruku Mario Teguh.